Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mardiani Kusnadi. Nama saya Priska Reviantiani. Nama saya Jahratu Sitohairunisa. Saya Rana Oktaviani. Di sini kami akan menjelaskan masa pemerintahan B.J. Habibie pada masa reformasi. Baharudin Yusuf Habibie adalah presiden pertama di era reformasi yang menjabat dalam waktu tersingkat, yaitu Mei 1998 sampai Oktober 1999, namun memiliki dampak yang sangat krusial bagi transisi demokrasi Indonesia. Beliau memimpin di tengah badai krisis ekonomi dan tuntutan perubahan total. Berikut adalah rincian mendalam mengenai masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama ada kabinet dan program kerja utama. Habibie membentuk kabinet reformasi pembangunan hanya sehari setelah dilantik. Kabinet ini diisi oleh kombinasi unsur militer, politik, dan teknokrat profesional. Program kerja utama yaitu fokus reformasi. Reformasi bidang politik, mengubah sistem politik yang otoriter menjadi demokratis dengan membebaskan tahanan politik, TAPO, dan mengizinkan pembentukan partai politik baru. Reformasi bidang ekonomi menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat anjlok hingga 16.000 serta menurunkan laju inflasi. Reformasi bidang hukum memberikan kemandirian pada Bank Indonesia agar tidak diintervensi dan meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait HAM. Selanjutnya, kebebasan pers, mencabut SUPP, surat izin usaha penerbit pers, sehingga media massa bisa mengkritik pemerintah tanpa takut dibubarkan. Yang kedua ada menteri-menteri pembantu utama. Dalam kabinetnya, beberapa nama kunci berperan besar dalam menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran. Yang pertama ada Ginanjar Kartasasmita, Menko Ekonomi, Keuangan, dan Industri, yang menjadi ujung tombak negosiasi dengan IMF dan restrukturisasi perbankan. Yang kedua ada Muladi, Menteri Kehakiman, yang mengawal berbagai perubahan undang-undang untuk mendukung demokrasi. Yang akhir ada Jenderal Wiranto, Penhamkan atau Panglima ABRI, yang mengawal stabilitas keamanan selama masa transisi yang sangat rentan. 3. Keberhasilan pemerintahan. Meski hanya menjabat sekitar 17 bulan, keberhasilan Habibie dianggap sebagai keajaiban ekonomi dan politik. 1. Stabilitas nilai tukar, berhasil menguatkan rupiah dari kisaran Rp15.000 sampai Rp16.000 menjadi di bawah Rp7.000 per dolar AS pada akhir jabatannya. Pemilu 1999 berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis dan diikuti oleh 48 partai politik dengan aman dan tertib. Independensi Bank Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang memberikan status independen bagi BI untuk menjaga stabilitas moneter. Pemberian otonomi daerah meletakkan dasar desentralisasi kekuasaan agar daerah memiliki hak mengelola sumber dayanya sendiri. 4. Kendala dan kontroversi yang dihadapi. Langkah Habibie tidak berjalan mulus karena beliau sering dianggap sebagai perpanjangan tangan Orde Baru. Isu Timor Timur, Habibie mengambil keputusan berani untuk memberikan opsi referendum bagi rakyat Timor Timur. Hasilnya, Timor Timur memilih merdeka yang memicu keamarahan kelompok nasionalis dan militer. Kasus Bank Bali, skandal pencarian dana piutang. Bank Bali yang menyeret beberapa nama di lingkaran kekuasaan memperlemah posisi politiknya. Gerakan mahasiswa, masih adanya keraguan dari mahasiswa terhadap legitimasinya yang memicu tragedi seperti Semanggi 1 dan 2. Dan yang terakhir, 5. Akhir masa jabatan. Akhir kepemimpinan Habibie ditentukan oleh mekanisme konstitusional di MPR. Pidato pertanggungjawaban. Pada sidang umum MPR Oktober 1999, Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban. Penolakan MPR. Pidato tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota MPR, terutama karena masalah lepasnya Timor Timur dan skandal Bank Bali. Pengunduran diri dari pencalonan. Dengan jiwa besar, Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden demi menghadiri perpacaran bangsa.
Estafet kepemimpinan kemudian beralih kepada Abdurrahman Wahid Gusdur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.